Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita melanjutkan bahasan khutbah Rasul ketika Haji Wada yang isinya berkaitan dengan suami ideal. Yaitu hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan sudah sampai halaman 74 pertemuan yang pertama. Maka sekarang bisa kita lihat halaman 75. Yaitu fa innama hunna awanun indakum. Fa innama sungguhnya hanyalah hunna mereka, yaitu istrimu itu awanun indakum. Awan artinya tawanan. Kata At-Tirmidzi sebagaimana tercantum dalam matan hadis, wa makna qawlihi awanun indakum yakni asrafi aidikum. Tawanan yang di bawah kekuasaan tanganmu, di bawah kekuasaanmu. Kata Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Autor, awan itu merupakan jama dari aniyah, yang berarti al-asir atau tawanan, yang harus dilindungi. Jadi peran suami di sini berbicara pada seorang istri itu tak ubahnya seorang istri itu seorang tawanan bagi suami. Itu yang di bawah perlindungan, yang harus dijaga dan dipelihara dan dipenuhi kan kebutuhannya. Kalau tawanan itu merupakan tanggung jawab Tuhan yang menawan segala-galanya. Wanita yang dinikah, jiwa dan raganya menjadi terikat oleh hukum pernikahan. Nah, inilah salah satu makna tawanan yang dibatasi ruang geraknya. Jadi kalau seorang istri mau dinikah, berarti dia sudah siap ditawan. Sudah siap ditawan oleh suaminya, ya. Karena bagaimanapun terbatas kan gerak langkahnya oleh suami. Berbeda dengan tidak punya suami kan, mau apapun yang dilakukan tidak perlu ada izin. Tapi kalau sudah bersuami harus ada izin. Jangankan urusan muamalat kehidupan sehari-hari, mau ibadah saja yang sunat-sunat harus ada izin. Seperti saum, tanpa izin suami, saum sunat tidak boleh seorang istri. Nih, jadi ditawan wanita yang dinikah itu jiwa dan raganya menjadi terikat oleh hukum pernikahan. Inilah salah satu makna tawanan yang dibatasi ruang geraknya. Dan diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, Rasul bersabda, "Fattaqullah fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah." Takwalah kalian kepada Allah dalam urusan wanita. Fa innakum sesungguhnya kalian akhadtumuhunna mengambil istri bi amanillah dengan amanat Allah, dengan keamanan dari Allah, wastahlaltum
dan kamu jadikan halal furujahunna farji'nya bi kalimatillah, dengan kalimat Allah. Dengan kalimat Allah, kata wali nikah, aku nikahkan anakku kepadamu, maka menjadi halal harjinya itu dengan kalimat Allah, dengan hukum yang Allah Subhanahu wa taala terapkan. Makanya fattaqullah fin nisa, harus bertakwa pada Allah, berpegang teguh kepada aturan Allah dalam urusan wanita. Karena itu suami tidak semestinya berlaku sewenang-wenang pada istri. Jika berlaku sewenang-wenang, maka akan semakin mempersulit ruang geraknya. Hukum Islam menentukan bahwa tawanan harus diperlakukan secara baik, ditanggung segala kebutuhan, dan dididik ke jalan yang benar. Tawanan juga harus dijaga, jangan sampai direbut oleh musuh, oleh lawan. Dan di situ dikatakan laisa tamlikuna minhunna syai'an ghairu dzalik. Tidak kamu miliki darinya kecuali hal itu. Jadi tidak punya kekuasaan lebih dari itu. Kalimat ini mengisyaratkan bahwa seorang suami tidak diperkenankan memperlakukan di situ melebihi kewenangannya. Seperti telah dikemukakan tadi, tawanan dalam Islam itu harus dianggap orang yang dihormati dan tidak boleh diperbudak. Illa ayatina bifahisyatin mubayyinah. Illa kecuali ayatina, apabila mereka melakukan fahisyah, kejahatan mubayyinah yang jelas. Apabila melakukan kejahatan yang jelas. Menurut sebagian ulama, yang dimaksud dengan perbuatan keji yang jelas, yang nyata, adalah zina. Dengan demikian, seorang suami tidak berhak memperlakukan istri secara tidak baik, kecuali terhadap yang melakukan zina. Namun ada pula ulama yang beranggapan bahwa perbuatan keji di sini, yang nyata ini adalah pelanggaran hukum pernikahan secara nyata, yang aturan-aturannya telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum antarisun nisa'a karha wa la ta'duluhunna litadhabu biba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Surat An-Nisa ayat 19. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, la yahilu, tidak halal lakum bagimu antarisun nisa, mempusakai atau mempusakakan wanita karhan secara paksa. Wala ta'duluhunna, jangan mempersulit mereka litadhabu bima ataitumuhunna, supaya kamu bisa mengambil harta yang telah diberikan kepadamu. Illa ayatina bifahishatin mubayyinah, kecuali kalau berbuat kejahatan yang nyata. Jadi kalau wanita itu berbuat kejahatan yang nyata, maka suami boleh bertindak untuk diambil kembali harta yang telah diberikan. Artinya yang bukan menjadi miliknya, tetapi yang menjadi milik bersama, bisa diambil alih. Makanya wa'ashiruhunna bil ma'ruf, maka berbuat baiklah, bergaullah bersama mereka secara ma'ruf. Fa in karihtumuhunna, kalau engkau membenci mereka, fa'asa, boleh jadi antakrahu, engkau benci syai'an sesuatu, wa yaj'alallahu, dan Allah menjadikan fihi
dalam sesuatu itu khairan katsiran, kebaikan yang banyak. Surat An-Nisa ayat 19 ini memberi isyarat. Pertama, melarang mempusakakan atau menjadikan istri sebagai harta warisan kepada keluarga secara paksa. Antar risun nisa akarsa, karha. Dan mempusakakan wanita secara paksa. Kedua, melarang untuk memberikan kesulitan bagi pasangan. Jangan sampai memberi kesulitan, sempit, sulit. Kemudian yang ketiga, mengambil kembali harta yang sudah diberikan, kecuali karena pelanggaran keji yang nyata. Keempat, memerintah semua pihak untuk bergaul secara baik. Di sini wa'ashiruhunna bil ma'ruf, baik muasyarah laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki. Suami kepada istri, istri kepada suami harus muasyarah, harus bergaul bil ma'ruf secara baik. Dan ma'ruf, baik ma'ruf itu baik secara akal pikiran maupun secara syariah. Aturan adat kebiasaan setempat maupun aturan syariah. Tidak boleh melanggar aturan syariah demi adat. Jadi syariah harus menentukan. Tapi yang ma'ruf itu diakui kebaikannya oleh syariah dan adat. Dan tetap bersangka baik. Karena di situ boleh jadi yang disangka buruk padahal ada kebaikan. Jadi jangan sampai prasangka itu menimbulkan kesimpulan yang salah. Karena bisa saja kita menyangka baik, menyangka buruk padahal baik. Boleh jadi menyangka baik padahal buruk. Boleh jadi yang dianggap buruk manusia padahal baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi yang dianggap baik oleh manusia padahal buruk menurut Allah. Oleh karena itu hendaknya semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu segalanya. Kepada sesama manusia, baik keluarga maupun pihak lain, kalau cinta jangan keterlaluan. Karena boleh jadi yang sangat dicintai itu kurang baik. Kalau benci pun jangan berlebihan. Boleh jadi yang kamu benci itu adalah baik bagimu. Boleh jadi yang kamu cinta kurang baik, boleh jadi yang kamu benci itu baik. Makanya jangan terlalu berlebihan. Bisa saja manusia mencintai sesuatu padahal berdampak buruk kan? Bisa jadi yang dibenci sesuatu padahal membawa kebaikan. Fa'in fa'alna fahjuruhunna fil madoji. Fa'in fa'alna, dan apabila melakukan kejahatan yang nyata, yang dipahami oleh sebagian ulama berzina, atau kejahatan yang nyata, yang nampak jelas, fahjuruhunna, hindari fil madoji, tempat tidur. Jadi kalau ada perselisihan, perdebatan, coba pisah tempat tidur. Jangan bertengkar di tempat tidur. Coba berpisah dulu. Biar mengingatkan introspeksi ya satu sama lain. Kalau berpisah kan introspeksi satu sama lain. Berpikir satu sama lain, saling mengingatkan, saling merenung. Fil madoji. Jadi seorang suami berhak menindak istrinya yang berbuat keji atau melakukan kejahatan yang nyata. Tindakan tersebut diawali dengan dijauhi tempat tidur supaya bertaubat. Allah juga berfirman, wallati takhafuna nusujahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'. Dan wanita yang kamu khawatirkan nusuj, berbuat pelanggaran, maka beri nasihat dan tinggalkan tempat tidur. Wadribuhunna, tapi kalau ternyata sudah ditinggalkan, sudah dinasihat, sudah tinggalkan tempat tidur, masih saja berbuat jahat,
boleh wadribuhunna, memukul atau menindak yang disyaratkan oleh hadis tadi, goyer mubarrih, tanpa bekas. Fa'in ato'nakum, tapi apabila sudah taat, fala tabgu alaihinna sabila. Jangan cari-cari jalan untuk menyalahkan mereka. Jadi penggalan hadis dan ayat ini mengisyaratkan bahwa suami dalam rumah tangga itu harus menjadi penegak hukum. Hukum Islam mesti diterapkan berawal dari keluarga. Bagaimana kita bisa menerapkan hukum di luar keluarga kalau di dalam keluarganya tidak bisa? Makanya di sini wadribuhunna, pukul dorban goiro mubarrih, dengan pukulan yang tidak membekas, pukulan yang tidak ada bekasnya, yang sulit ditelusuri karena tidak ada bekas. Berarti pukulannya seperti apa yang tidak ada bekas? Tapi hanya bertindak supaya ada perbaikan di pihak istri itu. Jadi jika istri yang berbuat jahat itu tidak memperbaiki diri, walau sudah ditinggalkan tempat tidur, maka suami berhak menindak yang lebih keras lagi. Tindakan yang keras adalah berupa pukulan yang tidak menimbulkan luka atau tidak berbekas. Tapakna. Jadi ulah genteng kadek. Ya tidak boleh ada gentengnya sedikit pun. Rasulullah SAW juga bersabda, wala tadribil wajha. Tidak boleh memukul wajah atau kepala. Wala tuqabbih. Jangan menjelekan, mencela, menghina. Wala tahjur, jangan kau tinggalkan illa fil bait. Kecuali di rumah. Tinggalkan, diusir. Suruh keluar, suruh diam di luar. Suruh pergi. Itu tidak benar. Wala tahjur illa fil bait. Jangan kau hindari kecuali kalau perempuannya itu tetap berada di rumah. Bait mana saja, rumah mana saja. Ya, dengan demikian pukulan pun ada etika yang harus ditaati. Artinya jika istri telah nyata berbuat salah, suami boleh menindaknya sampai memukul, tetapi tidak boleh memukul muka. Tak boleh memukul wajah. Dalam hadis juga ditandaskan hanya pukulan yang tidak berbekas. Fa'in ato'nakum, tapi kalau mereka sudah taat kepadamu, fala tabgu alaihinna sabila. Jangan engkau cari-cari jalan untuk menyalahkan mereka. Jadi jika istri telah bertaubat, kembali ke jalan yang benar, maka suami tidak berhak mencari-cari kesalahan istri. Demikian pula bila seorang istri tidak melakukan pelanggaran, maka suami tidak boleh cari-cari kesalahan. Allah berfirman pada ayat 34 tadi, fa'in ato'nakum fala tabgu alaihinna sabila. Kalau sudah taat, jangan cari-cari kesalahan, cari-cari jalan. Ala, ingatlah, inna lakum ala nisaikum haqqan. Inna lakum, sesungguhnya bagimu, atau untukmu, ala nisaikum, atas istrimu, haqqan, ada hak. Jadi seorang suami berhak atau punya hak yang dalam kehidupan keluarga setiap anggota memiliki hak dan tanggung jawab. Nah, tanggung jawab istri akan menjadi hak bagi suami. Hak mesti sesuai dengan tanggung jawab. Jadi setiap ada tanggung jawab istri, maka menjadi hak bagi suami. Setiap tanggung jawab suami, maka menjadi hak bagi istri. Wali nisaikum, makanya sekarang sebaliknya, wali nisaikum, dan bagi istrimu, alaikum, yang menjadi kewajibanmu, hakon, ada hak. Ya, tanggung jawab suami istri itu akan menjadi hak bagi istri. Tanggung jawab suami itu. Dengan kata lain, seorang suami boleh menuntut haknya dari istri.
Istri pun boleh menuntut haknya dari suami. Namun hak dan kewajiban tersebut mesti ada keseimbangan. Hak seimbang dengan tanggung jawab atau kewajiban, jangan ada persamaan hak, tapi tanggung jawabnya tidak ada persamaan, itu namanya tidak adil. Makanya emansipasi itu harus seimbang. Kalau seperti sekarang itu kan banyak kericuhan, banyak permasalahan di dalam rumah tangga gara-gara emansipasi itu karena istri punya hak mencari nafkah, suami harus membolehkan, tetapi ketika kehidupan hanya dibebankan kepada suami, istri sama sekali tidak, padahal kewajibannya berkurang. Jadi tuntutan istri kepada suami haknya sama dengan yang tidak bekerja. Sementara dia bekerja, punya penghasilan, tidak ada sumbangan bagi suami. Nah, disitulah semakin riuh, semakin kacau di dalam rumah tangga. Makanya kalau ada hak dan kewajiban tuh ada keseimbangan. Jadi kalau istrinya bekerja, wanita karier, punya gaji, kemudian suami punya gaji, kan ada sering logika, ya uang istri, uang suami dah uang istri, itu kan tidak adil. Makanya hasil ke penghasilan istri tidak boleh memberi suami, sementara suami harus membeli istri. Padahal di dalam kehidupan sehari-hari, hak dan tanggung jawabnya terganggu. Gara-gara istrinya jadi karyawan, kan hak suaminya terganggu. Gara-gara istrinya berbisnis kemana-mana, maka hak suaminya kan terganggu. Jadi kalau masing-masing ada gangguan, dimusyawarahkan mana yang menjadi tanggung jawab suami pada istri, istri kepada suami. Jadi baik dari dalam urusan jasmani, rohani, maupun ekonomi. Begitu sebetulnya yang dipraktikkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan Zainab binti Jahas, karena dia seorang pengusaha kulit. Maka itu berbeda dengan kepada Saudah, dan kepada Hafsah, pada Aisyah, disesuaikan dengan hak dan tanggung jawabnya. Giliran tetap adil, tetapi urusan harta, urusan benda, disesuaikan dengan hak dan kewajiban. Disitulah banyak musyawarah, banyak kesepakatan antara hak dan kewajiban. Makanya di Indonesia, kenapa ada aturan harta yang didapat setelah menikah menjadi milik bersama. Kalau di situ menjadi milik bersama, baik penghasilan suami maupun penghasilan istri jadi milik bersama kalau didapat setelah menikah. Nah, jadi kalau si istrinya punya gaji lebih besar dibanding suaminya kecil, tapi kalau pekerjaannya setelah menikah, maka itu menjadi hak bersama. Hak bersamanya silahkan bicarakan berapa persen dari hasil tersebut. Tapi kalau tidak ada pembicaraan, masing-masing punya anggapan bahwa dia hak sepenuhnya, ya itu tidak akan beres dalam rumah tangga itu. Makanya tadi dikatakan walakum innalakum ala nisaikum haqqo, ada hak bagi suami yang menjadi kewajiban istri, dan ada hak bagi istri yang menjadi kewajiban suami. Keseimbangan itu hak dan kewajiban. Kita sepatutnya seorang suami yang kurang mampu memenuhi kewajiban pada istri, menuntut hak sama dengan yang dapat memenuhi kewajiban sempurna. Jadi hak dan kewajiban itu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Demikian pula sang istri, bila tidak mampu memenuhi kewajiban secara sempurna,
maka jangan menuntut haknya yang secara sempurna. Itu salah satu dasar mengapa Asyuyuti berpandangan bahwa seorang suami yang tidak mampu memberi nafkah pada istri, maka hak kepemimpinan menjadi berkurang dalam urusan harta. Demikian pula seorang istri yang tidak mampu melayani suami, maka hak nafkahnya juga berkurang karena tidak bisa memenuhi tadi. Jadi di situ fa'amma haqqukum ala nisaikum fala yuwati'na purusakum man takrahun. Sekarang salah satu contohnya diterangkan oleh Rasul. Adapun hakmu yang menjadi kewajiban bagi istrimu adalah jangan membiarkan masuk orang yang tidak disenangi suami ke rumahnya. Salah satu tanggung jawab istri adalah menjaga milik suami, termasuk rumah beserta isinya. Istri tidak berhak memberikan izin sembarang orang masuk kamar, masuk rumah. Bahkan anggota keluarga, kalau kurang disenangi suami, maka tidak diperkenankan masuk rumah, masuk kamar. Kalimat man takrohun itu mencakup siapapun, baik keluarga, teman, atau siapapun. Nah, inilah hak suami yang sangat penting. Jadi tentu saja maknanya cukup luas. Bukan hanya sebatas memasuki kamar. Hak semacam ini mengisyaratkan adanya kewenangan bagi suami untuk membatasi istrinya berinteraksi dengan orang luar. Jadi siapapun tidak boleh memasuki kamar suami tanpa izin. Baik anak, orang tua, keluarga lain. Kalau yang tidak disenangi oleh suaminya. Wala ya'danna fi buyutikum liman takrahun. Dan jangan mengizinkan di rumahmu, berada di rumahmu liman takrahun. Bagi orang yang tidak kamu senangi. Jadi seorang istri tidak berhak mengizinkan orang yang tidak disenangi suami untuk masuk rumah. Hak semacam ini memberikan wewenang pada suami untuk membatasi istrinya bergaul dengan sembarang orang, walau di dalam rumah. Kemudian, ala wa haqquhunna alaikum antuh sinu ilaihinna. Ingat, hak istri yang menjadi beban atau menjadi tanggung jawab bagi suami, ihsan bagi mereka. Jadi kewajiban berlaku ihsan. Yang dimaksud ihsan di sini mencakup dari berbagai sudut pandang, baik syariah ataupun adat maupun moral. Allah berfirman, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Bagi istri ada hak dan kewajiban. Alaihinna bil ma'ruf, ya, secara ma'ruf. Dan bagi suami juga ada hak dan kewajiban, tapi alaihinna darajah, ada kelebihan bagi suami, punya hak mengatur tadi. Ayat ini menggariskan bahwa baik laki-laki maupun wanita mempunyai hak sesuai dengan kewajiban atau tanggung jawabnya. Bila seorang suami memiliki hak yang lebih dari istri, maka kewajibannya pun setimpal lebih. Apa di dalam bidang apa ihsan itu, berlaku ihsan itu? Fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Dalam memberikan pakaian dan makanan. Jadi kewajiban suami yang paling penting adalah memberi nafkah pada istri sebaik-baiknya, baik berupa pakaian maupun makanan. Kebutuhan sandang pada sandang pangan istri ini merupakan tanggung jawab penuh bagi suami. Namun semua pihak tidak boleh saling memberatkan. Hanya di dalam surat At-Tolak dikatakan liunfik du sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhunna falyunfik mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Beri nafkah sesuai dengan kesempatan kemampuan. Wa man qudira alaihi rizquhunna falyunfik mimma atahullah.
Barang siapa yang punya, barang siapa yang memiliki kemampuan, silahkan lakukan sesuai dengan apa yang Allah berikan, Allah tetapkan. Karena apa? La yukallifu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani siapapun, sesuatu apapun, diri manapun, kecuali Allah memberikan kemampuan untuk itu. Jadi, tugasnya sesuai dengan tanggung jawab, haknya sesuai dengan kewajiban. Dan mau ringan, ringankan masing-masing. Nah, kalau mau berat, akan menjadi berat. Jadi itu bisa dibicarakan bersama. Makanya saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan menjadikan kemudahan setelah kesulitan atau memberikan kemudahan setelah kesulitan kalau semuanya ada minat untuk berbuat baik, berbuat berbuat ketenangan atau berbuat kemudahan, itu akan diberikan kemudahan. Kalau tidak memberikan kemudahan, akan kesulitan. Dan beberapa ibroh kita akan bahas pada kajian berikutnya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.